Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut. Etika masa depan itu, kata Jonas, bukan timbal balik. Jadi, tidak seperti kita berbuat baik pada orang hari ini. Karena kita ini melakukan kebaikan untuk generasi yang akan datang, yang belum ada. Jadi kalau ditanya, Pak, ini haknya anak-anak di masa depan. Loh, enggak tahu, wong masa depan itu kan mereka belum ada. Jadi orang yang belum ada kan masih belum punya hak sebenarnya. Secara hak ya mereka belum punya. Tapi secara tanggung jawab mereka menunggu kita untuk mempedulikan mereka yang hari ini mungkin belum muncul. Hari ini generasi yang akan datang itu mungkin masih tersimpan dalam diri kalian. Ya nanti setelah nikah keluar. Jadi tidak timbal balik itu kita tidak bisa mengharapkan mereka itu merespon kebaikan kita. Mereka tidak bisa menuntut keadilan, mereka tidak bisa menuntut hak karena mereka sebenarnya belum ada. Tapi, mereka nantinya pasti ada. Kecuali kiamat. Kalau kiamat beneran tidak usah dibahas itu. Tapi situasi normal itu mereka nantinya pasti lahir, pasti ada. Nah, jadi jangan membayangkan etik masa depan itu terus saya dapat apa. Jangan ditunggu saya dapat apa. Mungkin dapat pahitnya saja, dapat capeknya saja, dapat lelahnya saja, pengorbanannya saja. Yang menikmati dapatnya anak cucu kita besok. Jadi ini catatannya. Etika masa depan itu bukan timbal balik, tapi tanggung jawab. Nah, ini loh. Tanggung jawab karena terpanggil. Jadi, kenapa sih kok kita harus bertanggung jawab pada masa depan? Karena terpanggil. Terpanggil itu ya tidak ada yang manggil, tapi terpanggil. Kayak kalian misalnya lihat saya di depan kok batuk. Terus sampean yang bawa tisu terpanggil. Tak kasih tisu Pak Faiz biar batuknya bisa. Nah, ini namanya terpanggil. Saya tidak minta, tapi terpanggil. Ilustrasi dari Jonas, kayak kita begitu lihat bayi baru lahir. Melihat bayi baru lahir itu kan kita terpanggil untuk melindungi, menolong, mendampingi sampai dia besar. Anak ini harus sampai besar jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Kalau ditanya kan begitu. Kenapa? Itu namanya keterpanggilan. Ini mirip dengan etika tanggung jawab minggu lalu. Itu kan dasarnya juga terpanggil. Begitu orang hadir di depanku, aku terpanggil untuk merespon, melayani dia. Nah, ini orangnya generasi yang akan datang. Jadi kesadaran keterpanggilan. Yo kayak zaman dulu simbah-simbah kita waktu berjuang mempertahankan negara, melawan penjajah, itu kan juga jenis keterpanggilan. Mereka tidak dapat SK atau diberi SK oleh presiden harus berjuang, tidak ada. Tidak ada surat tugasnya. Tidak ada perintah dari Pak Lurah juga, tapi terpanggil. Demi masa depan anak cucunya biar bisa merdeka. Bebas menikmati alam Indonesia yang luar biasa. Meskipun anak cucunya terus ya kurang ajar, ngerusak-ngerusak tadi. Jadi tapi ini namanya keterpanggilan. Nah, mbok yo kalian punya keterpanggilan yang sama. Gimana caranya anak cucuku besok bisa lebih nikmat hidupnya bahkan dari aku sekarang?
masih bisa menikmati aneka ragam fasilitas ekosistem alam semesta yang luar biasa. Nah, jadi tanggung jawab itu bukan timbal balik, tidak dagang, tidak mencari untung apapun. Mungkin malah kita harus berkorban, tapi ini sejenis keterpanggilan. Jadi keterpanggilan itu jangan ditanya yang manggil siapa, tapi suara hati kita yang manggil kita untuk turun mengatasi ini. Nah, inilah rumusnya etika masa depan. Dalam teori tanggung jawab ini, Hans Jonas mengkritik kemarin Levinas. Levinas sih sudah bagus. Kalau kita ketemu orang lain, kita terpanggil untuk bertanggung jawab melayani dia. Tapi Levinas melupakan orang-orang yang belum lahir, kata Jonas. Orang-orang di masa depan, anak cucu kita. Baik pada sesama hari ini bagus, tapi sudahkah kita juga baik pada orang-orang yang belum lahir nanti? Anak cucu kita, generasi yang akan datang. Berarti apa? Ya kita siapkan mereka. Kita sediakan fasilitas untuk mereka bisa hidup dengan nyaman, dengan nikmat. Tidak sekedar baik dengan orang-orang hari ini. Nanti kadang-kadang dalam rangka baik dengan sesama hari ini, kelakuan kita malah menghabiskan sumber daya. Sehingga orang-orang di masa depan tidak kebagian. Ini juga tidak etis, kata Jonas. Jadi ini bedanya tanggung jawab di Levinas dengan tanggung jawab di Jonas. Kalau di Levinas tanggung jawab itu ya baik pada sesama. Kalau di Hans Jonas tanggung jawab itu ya baik pada tidak hanya sesama, tapi generasi orang-orang yang akan datang. Ini definisi tentang kebaikan yang berbeda. Nah, itu ada quotes-nya dari Jonas. Tanggung jawab itu adalah keharusan mendasar dalam peradaban modern. Dan itu harus jadi kriteria yang tidak dapat dihindari untuk mengukur dan menilai tindakan manusia, termasuk tindakan atau kegiatan pembangunan. Jadi sekarang kriteria moral itu, kalian selama ini sudah punya banyak kriteria moral dari berbagai sumber, dari agama, dari budaya, dari masyarakat, dari kelompokmu, organisasimu. Kalau versinya Jonas, tambah satu lagi kriteria, yaitu kelestarian di masa depan. Ketika mau melakukan sesuatu, tanyakan lagi, yang saya lakukan ini mengancam kelestarian manusia dan lingkungan di masa depan atau tidak. Jadi kriteria tindakan sekarang harus tambah satu, katanya Jonas. Yaitu tadi, kepedulian pada masa depan. Ini benar sih, ini bagus sih. Tapi kalau kita melakukan ini, apa anak cucu kita tidak terancam nanti? Ini memang hak kita sih, uang-uang kita, untuk menggali sumber daya semampu kita. Tapi kalau kita boroskan sampai habis, apa kita tidak berdosa pada anak cucu kita? Nah, ini namanya kriteria pertanyaan-pertanyaan yang peduli dengan masa depan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.